Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau memaparkan materi dalam perkuliahan ini. Materinya tentang makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Dan di akhir slide nanti ada format atau struktur dan sistematika dan juga cara dalam menulis sebagai tugas latihan penguasaan keterampilan menulis yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya saya meminta Anda semua untuk menulis artikel ilmiah dengan format atau bentuk penulisannya seperti artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan bentuk dan format yang lebih sederhana lagi. Bagaimana bentuk dan formatnya? Nanti pahami dulu tentang makalah ilmiah dan artikel ilmiah yang akan saya paparkan. Baik, dalam materi di kesempatan kali ini tentu ada pendalaman pemahaman tentang apa perbedaan makalah ilmiah dengan artikel ilmiah. Nah, dalam hal pendalaman pemahaman ini tentunya saya harapkan Anda semua sebagai mahasiswa harus memahami apa perbedaan makalah ilmiah dengan artikel ilmiah dan kemudian bagaimana kita membuat artikel ilmiah dan makalah ilmiah ini dan apa fungsi dan tujuan kita membuat makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Tentu nanti pemahamannya akan Anda dapatkan setelah memahami apa yang akan saya sampaikan. Nah, dari segi pengertian makalah. Makalah di sini kalau saya mengutip dari Suwandi pada tahun 2016 bahwasanya makalah adalah karangan ilmiah yang mengupas pandangan, teori, atau konsep. Nah, ini mengupas pandangan, teori, atau konsep. Anda tahu ketika Anda ingin memakan buah mangga, tentu akan kita kupas dulu kulitnya. Setelah kita kupas, kita melihat isi dari buah mangga itu, dari warnanya, daging buahnya, kemudian barulah kita iris, barangkali kita iris, kita sajikan di piring, kemudian kita makan. Nah, ini analoginya, analogi dalam sebuah makalah. Makalah itu kita kupas, kita mengupas yang pembaca akan mengambil atau menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang sudah kita sajikan. Hasil dari kupasan-kupasan kita terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan pandangan-pandangan yang kita dapatkan atau kita temukan. Nah, di dalam makalah, tentu sadar tidak sadar ketika Anda barangkali seringkali mendapatkan tugas atau ditugaskan dosennya, gurunya, atau di kampus Anda mendapatkan judul atau topik sebagai tema utama untuk Anda bisa membuat sebuah makalah. Nah, makalah yang akan Anda buat karena makalah ini kan bagian dari karangan ilmiah. Tentu secara sadar Anda membuatnya, menulisnya, menyusun semuanya itu dengan cara-cara yang ilmiah. Bahkan kalau kita singgung dari segi bentuk kesalahan seseorang dalam menulis karya ilmiah, salah satu kesalahan yang sangat fatal adalah ketika si penulis mengutip secara langsung namun tidak menampilkan, tidak menuliskan siapa nama yang kita jadikan rujukan di dalam penulisan itu. Nah, inilah bagian dari bentuk plagiasi atau plagian. Nah, tentunya keilmiahan di sini baik dari segi pemikiran yang kemudian kita gabungkan dengan hasil pemikiran-pemikiran orang lain yang kemudian kita buat sebagai simpulan pemikiran-pemikiran yang kita pikirkan tadi kita buat sebagai gagasan baru di dalam tulisan kita. Entah itu teori, entah itu konsep, entah itu kita menyampaikan pengertian definisi satu topik ataupun apapun itu klasifikasi, ciri-ciri dan jenis-jenis apapun dalam tulisan makalah kita harus melakukan cara-cara yang ilmiah. Cara-cara yang ilmiah
Kalau tadi tidak melakukan plagiasi, yang kedua cara ilmiah juga kita memperoleh pemahamannya secara sadar, artinya kita juga bisa mengaitkan apa yang kita sampaikan dengan diperkuat dan didukung oleh referensi-referensi lain terkait apa yang kita ungkapkan. Nah, ini bagian dari keilmiahan. Kemudian nanti ada juga beberapa hal terkait ciri-ciri apa yang dinamakan ilmiah. Nanti akan ada pembahasannya lagi. Kemudian, makalah ditulis untuk mengembangkan model, mendeskripsikan fenomena, menguraikan prosedur atau langkah-langkah mewujudkan suatu produk, atau menggambarkan urutan peristiwa. Nah, kalimat kedua ini Anda pahami ketika materi-materi sebelumnya atau sebelumnya Anda pernah saya berikan materi tentang jenis-jenis paragraf, pola-pola pengembangan paragraf, itu apa saja itu ada kaitan dengan bagaimana kita menulis karya ilmiah. Nah, salah satunya makalah. Makalah di sini ditulis untuk mengembangkan model, mendeskripsikan fenomena. Nah, ini artinya mendeskripsikan artinya kita kembali lagi kepada pemahaman jenis paragraf apa? Deskripsi. Nah, itulah mengapa waktu itu atau materi sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis paragraf dari segi bentuknya dan dari segi alur pikirnya. Nah, deskripsi di sini mendeskripsikan fenomena. Fenomena barangkali kita yang tergambar dalam benak kita adalah fenomena-fenomena alam, dan kemudian fenomena alam itu ada objek-objek yang ingin sekali kita terangkan dalam sebuah deskripsi. Nah, kemudian kita mendeskripsikan semua itu. Inilah inilah bagian dari paragraf deskripsi. Kemudian selanjutnya ada menguraikan prosedur atau langkah-langkah mewujudkan suatu produk. Nah, di sini ada uraian, menguraikan prosedur atau langkah-langkah mewujudkan suatu produk dan menggambarkan urutan peristiwa. Ini masuk dalam paragraf eksposisi. Kita memaparkan dan menguraikan langkah-langkah, kemudian prosedur-prosedur yang dan secara urut kalau kaitannya dengan peristiwa. Nah, ada prosedur kita langkah-langkah mewujudkan sesuatu hal, kemudian ada urutan-urutan sesuatu peristiwa yang bisa kita paparkan. Di sini masuk pada paragraf eksposisi, mengekspos atau memaparkan prosedur atau urutan peristiwa. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami jenis-jenis paragraf, ternyata bukan hanya sekadar kita memahaminya, tetapi bagaimana nanti kita menuliskan paragraf-paragraf itu berdasarkan fungsinya masing-masing. Kegunaan dan kebutuhan apa kita menulis menggunakan paragraf-paragraf yang saya sampaikan tadi. Nah, itu. Kemudian, makalah berisi hal-hal penting atau prinsip-prinsip yang dikembangkan berdasarkan pemikiran atau ide rasional. Nah, rasional, Anda harus memahami, barangkali Anda baru menemukan diksi atau kata kosakata baru, yaitu rasional. Nah, rasional ini bisa dimaknai sebagai sesuatu yang kita sampaikan itu benar, dan kita tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika kita menyampaikan ide atau pemikiran yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan, gagasan-gagasannya itu sesuatu yang sifatnya rasional. Kita sudah memikirkan mana yang pantas kita sampaikan dan mana yang tidak pantas atau yang tidak benar kita sampaikan di dalam tulisan. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang harus kita tuliskan. Nah, inilah yang maksud dari berdasarkan pemikiran atau ide rasional yang sudah dipikirkan dan ilmiah dengan didukung sumber pustaka, fakta empiris atau kombinasi antara sumber pustaka dan fakta empiris. Nah, itulah mengapa dalam menulis karya ilmiah tentu kita tidak bisa berdasarkan atau bersumber dari pemikiran kita saja. Itu hanya sebatas karangan, barangkali itu hanya sebatas argumentasi kita. Itulah mengapa argumen-argumen kita, nah ini kaitannya lagi dengan paragraf argumentasi. Jadi tulisan itu memang memuat paragraf-paragraf eksplanasi, kita menjelaskan sesuatu hal, deskripsi kita menggambarkan fenomena, objek-objek tertentu, kemudian
eksposisi, kita memaparkan secara kronologis, memaparkan peristiwa, memaparkan uraian-uraian prosedur dan lain sebagainya. Kemudian kita menarasikan. Menarasikan barangkali di sini menarasikan sesuatu yang kita betul-betul kita alami atau orang lain alami. Yang kemudian kita muat dalam sebuah tulisan. Nanti juga ada paragraf-paragraf persuasi yang tujuannya mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini artinya di dalam makalah ilmiah, di dalam tulisan-tulisan ilmiah berkaitan dengan jenis-jenis paragraf yang kita pahami. Itulah, itulah kenapa harus kita pahami tentunya jenis-jenis paragraf. Nah, terkait apa namanya makalah yang berisi sesuatu yang ilmiah dengan didukung sumber pustaka dan fakta empiris ini bagian dari bahwasanya apa yang kita sampaikan itu menurut kita benar dan orang lain juga harus memahami itu benar. Bagaimana orang itu bisa memahami bahwa itu benar? Tentunya orang akan membaca pula rujukan-rujukan atau referensi-referensi fakta, faktual yang menjadi penguat atau pendukung gagasan yang kita sampaikan. Nah, jelas di sini artinya kita mengungkapkan sesuatu berdasarkan pemikiran kita, tetap harus ada dukungan atau statement atau argumentasi orang lain juga supaya mendukung, memperkuat pendapat yang kita sampaikan. Yang pada akhirnya pendapat kita itu barangkali bukan lagi menjadi sebuah pendapat yang bisa dipatahkan, tapi menjadi sebuah teori atau konsep yang menjadi fakta. Faktanya di sini bisa dibuktikan dengan atau diverifikasi kebenarannya bahwa apa yang disampaikan kita sebagai penulis makalah kita didukung oleh referensi-referensi sebagai cara memverifikasi kebenaran yang kita sampaikan. Nah, itulah jelas bahwa ketika Anda atau kita menulis sesuatu dalam bentuk karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah, tentu tidak bisa terlepas dari referensi atau sumber pustaka dan fakta-fakta empiris di lapangan. Barangkali kita betul-betul melakukan pengamatan, penelitian, identifikasi langsung atau kajian secara langsung itu yang menjadi data yang kita sampaikan pula di dalam tulisan kita. Kemudian terkait tujuan. Tujuan penulisan makalah adalah untuk mengungkapkan pemikiran atau pandangan suatu fenomena, kasus atau topik untuk disampaikan kepada pembaca. Nah, tujuannya itu tadi. Ada juga pembaca memang membutuhkan pemahaman atau membutuhkan pengetahuan tentang kasus-kasus tertentu, topik-topik tertentu, bahkan fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang barangkali sering dialami oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang ingin tahu pengetahuan tentang itu semua. Orang ingin memahami bagaimana konsep-konsep yang harus dilakukan atau yang digunakan ketika seseorang melakukan atau mengalami secara langsung aktivitas-aktivitas terkait apa yang ada disampaikan di dalam makalah terkait topik, kasus atau fenomena-fenomena yang hendak disampaikan penulis dan dibutuhkan oleh pembaca. Nah, inilah mengapa ketika kita menulis makalah ilmiah tentu harus berdasarkan pemikiran-pemikiran dan kemudian pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan itu terkait pada topik-topik yang barangkali memang kita angkat, kita kupas, kita bahas ataupun barangkali pembaca, calon pembaca atau target pembaca kita itu membutuhkan apa yang akan kita tuliskan dalam makalah ini. Nah, artinya dari segi pengertian makalah ini karya ilmiah atau karangan ilmiah yang berdasarkan teori atau konsep-konsep yang bersumber dari kajian pustaka maupun fakta-fakta yang ada yang dilakukan oleh penulis secara langsung. Itu itu untuk pengertian makalah. Jadi kita sebagai penulis nantinya penulis makalah kita ingin memaparkan, kita ingin menjelaskan, kita ingin mendeskripsikan sesuatu hal, topik, kasus, fenomena ataupun
apapun terkait pengetahuan, informasi maupun pemahaman-pemahaman yang akan dibaca oleh orang lain. Nah, ini dari segi makalah. Kemudian yang kedua, tentang pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah di sini adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan informasi faktual. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara makalah dan artikel. Artikel ilmiah, makalah ilmiah dengan artikel ilmiah dari segi pemahaman isinya. Karena isi artikel ilmiah tentu ditulis berdasarkan informasi yang faktual atau karya ilmiah yang ditulis berdasarkan informasi faktual. Makalah juga seperti itu. Ditulis berdasarkan informasi yang faktual atau bahkan informasi-informasi yang terbaru yang dikaji oleh banyak orang saat ini. Nah, itu makalah dan artikel ilmiah. Tentu apa yang ingin disampaikan adalah tulisan-tulisan yang sifatnya informatif, yang bisa diterima dan memang dibutuhkan sebagai pengetahuan, pemahaman, ataupun acuan dalam melakukan suatu hal. Itu di dalam makalah dan artikel ilmiah. Kemudian terkait artikel ilmiah ini, sebagai karya tulis ilmiah, artikel memiliki 3 ciri pokok. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, itulah mengapa, karena artikel ilmiah ini kan memang ada 2 versi. Versi pertama, artikel ilmiah ditulis berdasarkan kajian-kajian pustaka atau kajian-kajian hasil review, hasil hasil studi literatur, atau kita membandingkan artikel ilmiah 1 dengan artikel ilmiah 2, artikel ilmiah 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita memahami beberapa artikel-artikel ilmiah yang sudah dituliskan oleh orang lain. Nah, itu bagian dari eh, versi artikel ilmiah yang pertama. Cara menulisnya atau sumber datanya dari kajian literatur atau kajian daftar kepustakaan. Yang kedua, yang pertama tadi, ini dapat diverifikasi kebenarannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama, kita menuliskan sesuatu hal, informasi, pengetahuan, atau apapun dalam artikel yang kita tulis, itu fakta, itu tidak bisa dipatahkan oleh orang lain. Sehingga ketika kita menuliskannya, itu isinya adalah sesuatu yang betul-betul ada, kembali lagi seperti makalah tadi. Kita menyampaikan sesuatu hal itu didukung dan diperjelas oleh referensi-referensi yang terkait apa yang kita jelaskan. Nah, ini sudah terverifikasi kebenarannya. Berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu, memberikan konsep tertentu tanpa adanya rujukan, tanpa adanya pendukung atau gagasan-gagasan pendukung terkait apa yang kita sampaikan. Ini biasanya kadang menyebabkan pembaca itu tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Barangkali ada juga yang tetap percaya kalau itu memang sudah fakta dan logis. Nah, ini nanti masuk yang kedua, ditulis dengan penataan isi dengan alur pikir logis. Nah, kalau tadi gagasan-gagasan yang kita ungkapkan, yang kita tuliskan dalam hal ini karena tulisan, yang kita ungkapkan itu dalam bentuk tulisan, kemudian harus diverifikasi kebenarannya dengan didukung fakta, pustaka, ataupun argumentasi-argumentasi dan bahkan fakta-fakta yang bisa mendukung apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ditulis dengan penataan isi dengan alur pikir yang logis. Ini maksudnya dari segi penataan isinya sistematis, terstruktur dari judul sampai titik terakhir. Titik terakhirnya barangkali terkait dengan daftar referensi atau daftar pustaka. Nah, ditulis dengan penataan isi dengan alur pikir yang logis. Alur pikir yang logis di sini barangkali kalau kita menggunakan bentuk piramida yang tidak terbalik atau piramida yang dari sudut pandang penulisannya itu kita menyampaikan secara umumnya dulu, dari umum ke khusus. Artinya apa? Ini kaitan lagi dengan jenis paragraf dari segi penulisan alur pikirnya, dari ciri pengembangan dalam alur pikir, ada induktif, ada deduktif. Kalau deduktif tentu kita cara berpikirnya, cara menuliskan paragrafnya dengan deduktif ini ya. Deduktif ini dengan kita menyampaikan
hal-hal yang sifatnya umum atau sifatnya utama, atau dalam arti secara langsung kalimat utamanya dulu, gagasan utamanya dulu, ide pokoknya dulu kita sampaikan di awal paragraf, kemudian setelahnya penjelasan-penjelasan terkait hal-hal yang pokok tadi, yang pokok. Kalimat utama, gagasan utama, ide pokok, topik utama, dan yang utama-utama itu kita jelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Itu deduktif. Sedangkan induktif, kita panjang lebar dulu penjelasannya dulu. Sehingga kemudian di akhir kita mengkerucut bahwasanya apa yang kita jelaskan tadi terkait hal-hal apa. Katakanlah terkait sesuatu yang lebih sifatnya umum. Jadi simpulannya ada di akhir. Itu kalau jenis paragraf induktif atau cara mengembangkan paragraf secara induktif. Nah, itu jenis itu yang harus dipahami. Kemudian alur pikir logis ini sama halnya dengan bagaimana kita mengembangkan teksnya. Mengembangkan teksnya, tentu kita menulis itu sesungguhnya kita juga berpikir. Itulah mengapa kalau saya tanyakan, Anda membuat karya ilmiah sadar atau tidak sadar, atau setengah sadar. Sehingga kalau kita betul-betul sadar, artinya kita betul-betul berpikir dengan cara berpikir untuk menemukan jawaban-jawaban dalam karya ilmiah kita, karya tulis ilmiah kita. Entah itu makalah ilmiah ataupun artikel ilmiah. Tentu kita harus berpikir. Berbeda dengan ketika apalagi kalau ada tugas kelompok, tugas menulis makalah kelompok, kemudian barangkali ada yang tidak mengerjakan, ada yang tiba-tiba besok harus mempresentasikan makalahnya, padahal hari sebelumnya tidak ikut mengerjakan. Nah, inilah yang dinamakan menulis makalah tetapi tidak sadar atau tidak tahu bagaimana makalah itu bisa dituliskan oleh teman-teman lainnya. Artinya ada lagi ketika Anda atau kita menuliskan karya ilmiah yang kita tuliskan itu berdasarkan semuanya rujukan semua, atau yang kita pahami adalah copy paste dari artikel-artikel orang lain. Nah, ini yang juga kenapa kita harus menghindari plagiasi atau plagiat. Plagiat itu kenapa? Karena sesungguhnya karya hasil plagiat itu bukan karya hasil pemikiran kita, tetapi hasil pemikiran orang lain yang kita klaim bahwa itu tulisan kita. Yang kita klaim bahwa itu adalah gagasan-gagasan kita menurut kita, karena orang lain yang membacanya tidak tahu bahwa itu tulisan orang lain, bukan tulisan kita. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak menghasilkan sebuah karya. Berarti kita tidak berpikir untuk memproduksikan karya. Nah, tentu itu yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga diungkapkan melalui bahasa yang jelas, benar, dan runtut. Maksudnya adalah kita harus menyampaikan dengan tidak berbelit-belit, atau kalau kita kaitkan dengan kalimat efektif. Kalimat yang kita tuliskan itu efektif, tepat sasaran. Tidak ada perulangan walaupun itu penegasan ulang terhadap topik yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi kaitannya dengan kalimat efektif kembali lagi ini. Bagaimana kita menuliskan gagasan-gagasan kita dengan kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang tidak berantakan. Kalau kalimatnya efektif, pesannya langsung sampai kepada pembaca secara cepat. Kemudian jelas, benar, dan runtut. Runtut di sini kalau kita menuliskan kan teks itu kan isinya adalah kumpulan paragraf-paragraf. Hasil pemikiran kita dengan ditambahkan referensi-referensi sebagai pendukung dan penjelas gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Nah, artinya apa? Teks itu secara utuh adalah kumpulan-kumpulan kalimat, kata, kalimat, kemudian paragraf-paragraf yang tersusun secara runtut dengan alur pikir yang logis. Tentu antara kalimat dengan kalimat setelahnya itu harus ada kaitan. Antara paragraf satu dengan paragraf lainnya itu harus berkaitan pula. Harus kohesi dan koheren. Harus padu dan saling memiliki hubungan yang erat tentunya. Karena mengapa? Baik dari teks,
kalimat, paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf terakhir, itu pun berkaitan dan kaitan utamanya dengan judul atau topik yang kita jadikan sebagai, pikiran utamanya, sebagai topik utama dalam tulisan kita. Baik itu makalah maupun artikel sama, ada topik utama yang hendak kita sampaikan. Ada pertanyaan besar yang ingin sekali kita, berikan jawabannya. Barangkali topik besar itu, pertanyaan-pertanyaan besar itu, juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan oleh banyak orang. Yang kemudian orang membaca tulisan kita, orang mempunyai solusi, orang mempunyai informasi dan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dijalani atau yang sedang terjadi. Nah, itulah sebabnya karya tulis ilmiah ini bagian dari cara kita memberikan solusi dan informasi kepada pembaca yang barangkali membutuhkan pengetahuan maupun bahkan solusi terhadap cara mengatasi sebuah masalah. Nah, diungkapkan melalui bahasa yang jelas, bahasa yang jelas, benar, dan runtut sehingga isi atau pesan yang terkandung dapat terkomunikasikan dengan cepat dan tepat kepada pembaca. Nah, ini artinya dari segi penulisannya kita harus memahami bagaimana isi atau pesan yang hendak kita sampaikan itu ketika dibaca oleh orang, oleh pembaca, pembaca tidak kebingungan. Pembaca tidak lama memahami apa maksud dan tujuan yang dituliskan ini. Kadang ada memang tulisan-tulisan yang kita anggap, kita rasakan ini sulit sekali memahaminya. Barangkali ada dua indikator yang menyebabkan pembaca sulit menangkap informasi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah tulisan kita tidak efektif, tidak jelas, tidak benar. Alur pikirnya tidak runtut, tidak runtut. Sehingga pembaca sulit menangkap informasinya, pesannya. Nah, yang kedua indikatornya barangkali sebagai pembaca, si pembaca memang barangkali jarang membaca sehingga tidak tahu cara mengambil atau langsung menangkap pesan dari tulisan yang kita tuliskan. Jadi katakanlah kalau kita sebagai pembaca seringkali sulit dalam membaca, memahami pesan dan informasi yang disampaikan oleh penulis, barangkali memang ada masalah pada diri kita sebagai pembaca, barangkali dari pemahaman tentang teknik atau cara membaca barangkali yang belum dipahami atau belum dikuasai, atau barangkali memang karena jarang membaca sehingga kita lama untuk menangkap isi atau pesan yang terkandung di dalam kalimat-kalimat yang dituliskan oleh orang atau penulis. Nah, itulah sebabnya kaitannya kalau dengan keterampilan berbahasa ini sangat sangat penting sekali. Keterampilan berbahasa kan ada 4 ya, setidaknya ada menyimak dan mendengarkan. Ini bagian hal yang penting juga. Kemudian yang kedua, berbicara, keterampilan berbicara tentu harus dilatih, ada ilmunya juga. Kemudian keterampilan menyimak dan mendengarkan tadi juga harus sering-sering kali kita menyimak, artinya melihat dan mendengarkan audio visual supaya kita lebih lebih menguasai keterampilan menyimak dan mendengarkan. Kemudian yang ketiga, keterampilan membaca. Nah, mau ilmu apapun dalam kaitannya kalau kita tidak ada keterbatasan dalam membaca secara indrawi mungkin barangkali kita harus memang seringkali membaca dan membaca. Kemudian yang keempat adalah keterampilan menulis. Nah, ada fungsi dan tujuan juga keterampilan membaca yang tadi, yang sebelumnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menulis. Kita bisa menuliskan suatu topik-topik tertentu. Kadang kalau kita sulit dalam menuliskan sesuatu, itu karena kita jarang membaca. Jadi sangat penting keterampilan membaca. Dengan kita sering-sering kali melatih diri untuk membaca dan membaca. Supaya apa? Salah satunya adalah supaya kita bisa menulis topik-topik tertentu. Katakanlah kalau kita ada tugas, ini kalau kaitan di perguruan tinggi tentu kaitannya dengan tugas kita. Tugas-tugas yang akan kita buat itu harus berdasarkan referensi atau bahan-bahan yang sudah kita baca. Artinya ketika kita menuliskannya, kalau kita banyak referensi terkait apa yang ingin kita tuliskan, tentu
jalan atau kita menulis nanti itu lancar. Lancar karena banyak sekali referensi, banyak sekali gagasan-gagasan yang bisa kita kembangkan dalam tulisan kita. Nah, sesungguhnya artikel ilmiah, makalah ilmiah itu adalah pengembangan, perluasan dari gagasan-gagasan yang sudah ada, yang kemudian kita berikan pemahaman dan pemikiran-pemikiran baru tentang gagasan-gagasan yang sudah ada. Bisa seperti itu. Sehingga kalau tadi juga ini terkait kebenaran secara rasional, tentu apa yang kita pikirkan juga harus rasional. Itulah mengapa kita harus berpikir rasional dan berbuat yang rasional supaya semuanya berjalan dengan benar, lurus tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pemberian informasi atau pengetahuan kepada pembaca, khususnya dalam keterampilan menulis. Nah, itu perbedaan dan persamaan barangkali tentang artikel ilmiah dengan makalah ilmiah. Itu pemahamannya. Kemudian, dalam segi sistematika penulisan makalah ilmiah dan artikel ilmiah, pada dasarnya makalah ilmiah dengan artikel ilmiah ini sama. Perbedaannya terletak pada penyajian dan publikasinya. Kalau makalah ilmiah itu di forum-forum ilmiah. Kalau Anda semua pernah atau mengikuti forum-forum ilmiah, sebetulnya dalam hal perkuliahan itu forum ilmiah karena ada dosen dan mahasiswa sebagai pendengar. Ada juga kadang mahasiswa yang mempresentasikan makalahnya di depan mahasiswa dan dosen, itu juga forum ilmiah. Atau memang forum ilmiah yang diselenggarakan di seminar-seminar nasional, seminar-seminar internasional oleh instansi-instansi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Itulah bagian dari forum ilmiah. Nah, makalah ilmiah biasanya dipaparkan atau disampaikan oleh pembicara-pembicara di dalam forum ilmiah, baik dari sebagai pemakalah ataupun sebagai narasumber biasanya yang kita ikuti. Nah, itu. Kalau artikel ilmiah, penyajian dan publikasinya itu di jurnal ilmiah. Ini harus dipahami ya. Harus paham jurnal ilmiah itu apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Kita harus tahu jurnal ilmiah di sini. Jurnal itu adalah kumpulan-kumpulan. Jurnal ilmiah di sini kumpulan-kumpulan artikel-artikel ilmiah. Atau jurnal ilmiah adalah wadah atau tempat untuk mempublikasikan, menerbitkan artikel-artikel ilmiah yang sudah ditulis oleh banyak penulis, baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, artinya ketika Anda juga ingin mencari referensi berbentuk artikel ilmiah, carilah di jurnal ilmiah. Ada website tertentu. Kita di Indonesia barangkali ada ratusan bahkan ribuan perguruan tinggi dan ribuan jurnal-jurnal ilmiah yang tentu jurnal-jurnal ilmiah di sini layaknya perguruan tinggi ada badan-badan yang mengakreditasi yang memberikan peringkat-peringkat bagi jurnalnya masing-masing. Itu ada badan yang dinamakan Sinta. Nanti Anda coba cek di Google juga, cek Sinta. Sinta di sini adalah berbentuk badan untuk memberikan peringkat atau kepada jurnal-jurnal yang sudah ada. Ada Sinta 1, peringkat 1, Sinta 2, peringkat 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, nanti ketika Anda mencari artikel ilmiah, katakanlah Anda mencari artikel ilmiahnya sebagai referensi, itu di Google Scholar. Nah, kemudian Anda download satu artikel, yang kemudian artikel di situ, di dalam artikel itu ada di bagian pojok atas kanan atau bawah kiri, biasanya tertulis jurnal, contohnya mungkin jurnal ilmu farmasi, ada jurnal kesehatan, jurnal lingua franca atau jurnal litera dan jurnal apapun nama jurnalnya. Ada nama jurnalnya masing-masing. Setiap artikel ilmiah berdasarkan topik-topik yang ingin kita cari itu ada di jurnalnya masing-masing. Jadi sudah diklasifikasikan, sudah ada kategori-kategori masing-masing.
kalau Anda dari dunia teknik mencari jurnalnya, ya jurnal-jurnal teknik, katakanlah teknik industri, Anda cari atau, di mesin pencarian cari jurnal teknik industri, nanti akan muncul muncul banyak terkait jurnal-jurnal, teknik industri. Jurnal kesehatan masyarakat, cari di Google nanti muncul jurnal-jurnal kesehatan masyarakat. Nah, Anda masuk ke jurnal itu, dari jurnal itu juga ada kumpulan-kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal itu dari periodenya masing-masing. Katakanlah ada satu jurnal, jurnal teknik industri, katakanlah jurnal ini terbit pertama kali di tahun 2019. Ada volume 1, ada volume 2, ada volume 2. Jurnal Kesehatan Masyarakat dipublikasikan pertama kali pada tahun 2021 mungkin. Nah, dari sana nanti dari 2021 sampai 2022 ada terbitan-terbitannya masing-masing. Ada topik-topik atau judul-judul besarnya terkait jurnalnya masing-masing. Nah, di sana Anda bisa mendownload dalam bentuk PDF-nya untuk dijadikan bahan bacaan sebagai referensi Anda menulis artikel ilmiah. Artikel-artikel ilmiah yang kita tulis. Nah, itu tentang jurnal ilmiah. Nah, untuk sistematika makalah ilmiah dan artikel ilmiah di sini karena tadi tidak terlalu jauh perbedaannya karena sama-sama disajikan dan ingin dipublikasikan. Bedanya ada yang di forum ilmiah, ada yang di jurnal ilmiah. Untuk sistematika, di sini ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, kemudian lampiran. Nah, khusus pada lampiran, ada poin lampiran ini biasanya disajikan untuk makalah ilmiah. Karena ada barangkali kita melakukan kajian-kajian secara langsung, yang kemudian kajian-kajian itu atau penelitian-penelitian secara langsung itu didokumentasikan sehingga si pembaca tahu bahwa makalah yang disajikan ini betul-betul berdasarkan fakta-fakta empiris, berdasarkan data-data yang memang didapatkan secara langsung di lapangan. Itu lampiran. Kemudian kalau artikel ilmiah umumnya tidak ada lampiran. Biasanya tidak ada lampiran karena sudah termuat di dalam hasil dan pembahasan. Nah, itu secara singkat tentang sistematika dan dalam penulisan makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Nah, terkait hal-hal yang barangkali akan Anda tulis, Anda jadikan sebagai latihan penugasan atau penguasaan keterampilan menulis, katakanlah Anda menulis artikel ilmiah. Yang pertama ada pada judul. Judul di sini memuat topik-topik yang ingin sekali kita angkat. Tentu topik yang kita jadikan judul ini ditulis semenarik mungkin, bahkan sampai tulisan dari judul itu bisa membuat pembaca penasaran. Penasaran dalam artian ingin sekali apa pembahasan di dalam artikel yang kita jadikan, yang kita tulis dalam judul ini. Judul yang akan kita tulis dalam artikel. Kemudian judul ini kita nanti akan tulisan-tulisan isi di dalam tulisan artikel ilmiah itu berangkat dari judul. Judulnya apa, kemudian kita sampaikan di pendahuluan. Pendahuluan di sini maksudnya adalah latar belakang kita mengangkat atau menulis artikel ilmiah yang kita tulis. Nah, latar belakangnya yang pertama apa yang kita tulis, apa yang kita bahas, apa yang akan kita kupas. Itu katakanlah kita mengupas tentang metode quality control dalam industri tempe katakanlah. Nah, industri tempe. Yang kita jelaskan di pendahuluan adalah metode quality control itu apa. Kita jelaskan jenis-jenis metode quality control, pengertian quality control, kemudian ciri-ciri quality control yang benar seperti apa. Kemudian terkait objeknya tempe itu apa, dibuat dari apa, asal dari mana tempe, kemudian bagaimana cara membuat tempe, itu ada di dalam pendahuluan. Terus kita munculkan alasan-alasan kenapa atau mengapa kita mengangkat topik ini. Kita sampaikan sebab-sebab kita mengangkat
pembahasan tentang metode quality control dalam industri tempe. Kenapa kita ingin sekali memahami tentang metode quality controlnya? Kemudian kenapa kita harus membahas atau mengupas tentang tempe? Apa pentingnya, apa fungsinya, bahkan apa masalahnya yang ada di masyarakat, kita sampaikan dalam pendahuluan. Yang kemudian secara singkat kita sampaikan pula batasan-batasan masalah yang akan dibahas, yang akan dijawab di dalam hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah kita. Supaya apa? Supaya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu panjang pembahasannya nanti. Jadi sehingga kita harus fokus pada batasan masalahnya, rumusan masalahnya barangkali satu atau dua hal menjadi pertanyaan besar yang akan kita jawab dalam pembahasan. Nah, itu terkait pendahuluan dan hasil dan pembahasan hasil di sini hasil dari apa yang kita kaji, apa yang kita jadikan permasalahan tadi. Katakanlah ada dua pertanyaan, tentu hasilnya dua hal juga, dua hasil yang akan kita sampaikan dan kita bahas. Itu kemudian simpulan. Simpulan ini masuk simpulan bukan penjelasan. Simpulan itu bukan penjelasan ulang. Jadi simpulan ini isinya adalah pernyataan secara padat dan jelas terkait apa yang kita bahas tadi, apa yang kita jadikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan kemudian kita sudah tahu hasilnya seperti apa, di simpulan ini pernyataannya saja. Katakanlah contohnya bagaimana metode quality control dalam industri tempe. Di simpulannya metode quality control dalam industri tempe antara lain A, B, C, D atau E, ada 5 katakanlah. Ada 5 metode yang digunakan, yang biasa digunakan untuk metode quality control dalam industri tempe. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Selesai. Yang kedua, barangkali kalau tadi bagaimana jenis-jenis metode quality control, yang kedua barangkali bagaimana penerapannya dalam industri tempe, mungkin efektivitasnya dalam industri tempe. Efektivitas dalam industri tempe menggunakan metode 1 seperti apa, metode 2 seperti apa, metode 3 seperti apa, metode 4 seperti apa, dan 5 seperti apa. Dah, sudah seperti itu saja. Jadi tidak dijelaskan lagi, tapi hanya memberikan pernyataan. Barangkali boleh juga secara simpulannya bahwa metode quality control yang digunakan untuk industri tempe ini sangat praktis digunakan bagi industri-industri tempe di Indonesia. Barangkali seperti itu simpulan yang menjadi sebuah pernyataan. Nah, itu tadi kita sudah memahami tentang pemahaman apa itu makalah ilmiah, artikel ilmiah, dan sistematika makalah ilmiah dan artikel ilmiah. Baik untuk penyajian dan publikasinya di forum ilmiah maupun di jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya ini sebagai bahan latihan atau tugas latihan penguasaan keterampilan menulis, tentu Anda semua harus memahami struktur dan sistematika penulisan. Yang kemudian saya memikirkan untuk latihan penguasaan keterampilan menulis ini dengan bentuk yang sederhana, yang ringkas. Kalau di sebelumnya tentu ini sistematika yang umum atau standar di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, untuk tugas Anda semua fokus pada struktur atau sistematika yang saya berikan, yaitu judul, identitas penulis, nama, prodi, dan NPM. Kemudian yang ketiga masuk langsung teks isinya, isi tulisannya. Seperti di slide yang Anda simak, ini ada format dan bentuk yang saya jadikan patokan penulisan Anda semua terkait tugas latihan penguasaan keterampilan menulis ini. Kemudian setelah isi ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini daftar dari rujukan-rujukan yang kita gunakan di dalam teks atau isi tulisan kita.
Sehingga daftar pustaka yang kita tuliskan ini betul-betul ada di dalam teksnya. Atau dalam hal ketika Anda mengutip menggunakan gagasan orang lain, Anda cantumkan atau Anda muat nama orangnya diisi, dan di daftar pustaka juga secara konsisten ada si nama penulis orangnya itu tadi. Jadi konsisten, di isinya kita menggunakan Suwandi, di daftar pustakanya juga ada Suwandi. Seperti itu. Jangan sampai diisi tidak ada Suwandi, tapi di daftar pustaka ada Suwandi, ataupun sebaliknya. Nah, seperti itu bisa dipahami. Terkait judul, tulislah judul atau carilah judul-judul yang terkait dengan ilmu dan bidang Anda masing-masing. Kemudian dari judul-judul itu ada, jadi yang sederhana saja judulnya itu. Barangkali tentang, kalau Anda dari ilmu hukum mungkin tentang hukum pidana, hukum forensik dan lain sebagainya. Kemudian ada barangkali yang dari ilmu kesehatan, barangkali Anda ingin sekali menulis artikel tentang manfaat bawang putih untuk kesehatan, eh, kesehatan apa namanya? Tenggorokan barangkali. Tenggorokan seseorang, seperti itu boleh. Manfaat bawang putih, boleh, seperti itu juga boleh. Atau kandungan dalam bawang putih, apa saja. Atau kandungan vitamin C pada jeruk jeruk brastagi, ya seperti itu, boleh. Boleh Anda tuliskan, yang penting sesuai dengan ilmu dan bidang Anda masing-masing. Entah Anda dari teknik, entah Anda dari ekonomi, akuntansi, hukum, kesehatan dan lain sebagainya, fokus pada ilmu yang sedang kita tempuh saat ini, yang kita bahkan yang kita kuasai sekarang. Nah, seperti itu judulnya. Barangkali terkait masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat juga boleh. Yang paling penting adalah Anda bisa melatih diri untuk menguasai keterampilan menulis. Kemudian identitas menulis, nama Anda, prodinya, NPM, itu jelas dituliskan, tidak menggunakan nama orang lain, NPM orang lain, atau tulisan orang lain Anda klaim menjadi tulisan Anda. Jangan, itu plagiat. Dan ini terkait dengan isi. Isi ini memuat latar belakang atau pendahuluan tulisan, kemudian temuan-temuan dan daftar pustaka. Nah, memuat latar belakang atau pendahuluan tulisan, temuan-temuan ini termuat di dalam isi. Jadi isi fokus Anda tidak berbentuk poin. 1 pendahuluan, 2 isi hasil pembahasan, 3 simpulan, tidak, tetapi langsung satu bentuk tulisan secara utuh dari awal sampai akhir. Begitu. Kalau di sini kan saya sampaikan yang memuat isi, yang memuat latar belakang atau pendahuluan tulisan, kemudian temuan-temuan dan simpulan, ya. Ini terpotong. Jadi dalam isi ada 3, latar belakang penulisan atau pendahuluan, yang kedua temuan-temuan yang Anda dapatkan dari referensi-referensi kajian pustaka, yang ketiga simpulannya terkait judul yang Anda angkat. Jadi isi, latar belakang, hasil dan pembahasan itu ada di dalam isi. Kemudian simpulan juga ada di dalam isi. Dan itu terkait dengan judul yang dijadikan topik utama dalam penulisan latihan keterampilan menulis ini. Itu saja, lebih dan kurang nanti bisa ditanyakan secara langsung atau di chat WA bagaimana bentuk dan format penulisan. Tapi ini sederhananya seperti ini: judul, nama penulis, isi, dan daftar pustaka. Terkait isi tadi, yang memuat latar belakang atau pendahuluan, temuan-temuan, dan simpulan menjadi satu dalam isi. Ini bentuknya bisa Anda pahami. Itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.